Penampilan Cawapres nomor urut 2 saat debat yang bertanya kepada lawan menggunakan singkatan masih disorot. Aksi tersebut dikritik tajam oleh Warung Demokrasi di Melbourne, Australia. Kritikan itu disampaikan oleh Ketua Umum Australia for Ganjar Mahfud, Anton Tobing. Pernyataan itu disampaikan pada perayaan Natal bersama yang dihadiri warga diaspora Indonesia di Melbourne pada Rabu 27 Desember. Anton juga mengkritik ucapan Gibran terkait Badan Penerimaan Negara. Menurut Anton, apa yang disampaikan Gibran akan menjadi presiden yang sangat buruk karena sulitnya mendapatkan akuntabilitas dari dana tersebut. Anton menyayangkan pernyataan Gibran karena menurutnya hal itu bertentangan dengan asas transparansi sebagai pedoman pemerintahan yang baik. Adapun acara Warung Demokrasi selama ini digunakan sebagai platform strategis relawan 5 benua untuk memperkenalkan program Ganjar Mahfud. Dalam acara itu, Anton mengajak rekan-rekan untuk berkampanye dengan sederhana, yakni dengan mengedepankan cara-cara yang membumi, bukan permainan akronim atau singkatan-singkatan tanpa substansi argumen. Wahab Talauhu resmi mundur dari kursi Komisaris Independen Perusahaan BUMN PT Clearing Berjangka Indonesia atau KBI. Dirinya resmi mundur dari kursi Komisaris Independen pada Rabu 27 Desember 2023. Ketua Umum Persaudaraan 98 itu mundur seusai ditunjuk sebagai Wakil Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Wahab berkata dirinya mundur dari kursi komisaris sebagai wujud tanggung jawab atas kepercayaan Prabowo Gibran terhadap dirinya. Menurutnya, keputusan mundur dari kursi komisaris merupakan bentuk integritas, kepatuhan, dan independensi. Selain itu, dengan mundur dari kursi komisaris merupakan wujud dalam menjunjung tinggi asas netralitas. Wahab mengatakan bahwa pengunduran dirinya sesuai dengan aturan undang-undang tentang BUMN. Pengunduran tersebut juga diatur dalam anggaran dasar perseroan PT KBI, di mana komisaris, direksi, dan pegawai BUMN harus mundur jika terlibat dalam politik praktis. Menurutnya, sebagai insan yang profesional, maka harus patuh dan tunduk terhadap aturan yang ada. Dalam kesempatan itu, Wahab menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir yang telah memberikan kepercayaan terhadap dirinya dalam mengemban tugas di BUMN. Presiden Joko Widodo resmi menandatangani surat pemberhentian terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Keputusan Presiden terkait pemberhentian Firly itu ditetapkan pada Kamis 28 Desember kemarin. Pemberhentian itu dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Jumat 29 Desember 2023. Ari mengatakan terdapat 3 pertimbangan Presiden memberhentikan Firly Bahuri. Pertimbangan pertama, yakni surat pengajuan pengunduran diri dari Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Sedangkan pertimbangan kedua, adanya surat mengenai putusan Dewas KPK nomor 3 Dewas Pengawas Etik 12/2023. Surat tersebut mengenai pelanggaran kode etik dan kode perilaku Firly Bahuri. Sedangkan pertimbangan ketiga adalah pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana beberapa kali diubah, pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Kepres. Ketika dikonfirmasi apakah Firly diberhentikan secara hormat atau tidak hormat, Ari berkata dalam Kepres hanya disebutkan memberhentikan. Adapun Firly divonis terbukti melakukan pelanggaran etik. Dewas KPK menyatakan bahwa Firly terbukti melakukan pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Pertemuan itu dilakukan Firly untuk mengamankan SYL dari kasus korupsi yang tengah ditangani oleh lembaga anti rasuah. Atas hal itu, Firly dijatuhi sanksi etik berat dan diminta mengundurkan diri dari jabatan pimpinan KPK. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan.
Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengklaim kekuatan Nahdlatul Ulama kompak mendukung kemenangan Anies Muhaimin. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin dalam haul ke-12 Kiai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Acara tersebut digelar di Situbondo, Jawa Timur pada Kamis 28 Desember malam. Caimin mengatakan bahwa seluruh kekuatan NU sebetulnya kompak mendukung Amin. Namun karena dana kampanye Amin pas-pasan, ada beberapa kiai yang digerpol dengan pemberian uang. Caimin berkata, ia sempat mendatangi kiai tersebut tetapi tidak memaksa untuk mendukung Amin. Namun ia justru mengetahui bahwa ada beberapa kiai NU yang dibungkam suaranya agar tidak mendukung Amin. Oleh sebab itu, ia berharap agar para kiai dan pimpinan pondok pesantren bisa konsisten menjaga dukungan kepada Anies Muhaimin. Menurut Caimin, dukungan kepada Gerakan Perubahan adalah salah satu bentuk ajaran dari Kiai Ahmad Sufyan. Melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Padahal P3 sudah lama menjadi partai koalisi PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Ratusan kader P3 yang mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo itu mengatasnamakan sebagai pejuang P3. Pejuang P3 itu digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono. Wicaksono mengatakan bahwa deklarasi itu dilakukan berdasarkan banyaknya aspirasi yang diterima dari bawah. Pernyataan itu disampaikan oleh Wicaksono selesai melakukan deklarasi di kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 28 Desember. Wicaksono mengaku telah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono, namun ia enggan mengungkapkan respon dari Mardiono terkait komunikasi itu. Wicaksono mengatakan ia dan sejumlah kader P3 yang tergabung dalam Pejuang P3 siap disanksi karena deklarasi tersebut. Adapun dalam deklarasi yang digelar di Kemayoran Baru itu ada 300 peserta yang hadir. Wicaksono mengatakan hampir separuh peserta merupakan kader P3. Deklarasi tersebut turut dihadiri oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani. Selesai deklarasi dilakukan, Wicaksono mengatakan pihaknya siap memenangkan Prabowo Gibran dalam 1 kali putaran. Tapi kami deklarasi ini menggunakan nama Pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita, di bawah kita, dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Ratusan kader P3 beralih dukungan dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Sejumlah kader itu mengatasnamakan Pejuang P3 yang digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono. Sebelumnya Wicaksono mengaku sudah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono. Akan tetapi Sekjen P3 Arwani Tomafi membantah pernyataan tersebut.
Ia menegaskan bahwa sejumlah kader yang mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Gibran tidak berkoordinasi dengan petinggi partai. Pernyataan itu disampaikan oleh Arwani pada Kamis 28 Desember 2023. Arwani mengatakan seluruh kader P3 masih berpegang teguh mendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ia tegas mengatakan bahwa tidak ada perubahan dukungan apapun dari P3 terkait Pilpres 2024. Arwani mengatakan bahwa petinggi partai berkomitmen untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Sementara terkait pelanggaran yang dilakukan oleh ratusan kadernya, Arwani berkata bahwa P3 akan menentukan langkah selanjutnya. Namun untuk saat ini, pihaknya belum bisa membeberkan langkah apa yang akan diambil. Tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Tanggapan Pak Mardiono apa? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar. Oke, Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar dicopot dari jabatannya. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam membenarkan kabar tersebut. Gus Salam mengonfirmasi kabar pemberhentian itu pada Kamis 28 Desember. Adapun pemberhentian Kiai Haji Marzuki itu tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani pada 16 Desember 2023. Gus Salam berkata bahwa pencopotan jabatan Ketua PWNU itu diduga karena perbedaan politik di tubuh NU. Menurut Gus Salam, kabar pencopotan Kiai Haji Marzuki sudah ada saat PBNU melakukan agenda pertemuan dengan mengumpulkan para ketua PCNU se-Jawa Timur dan jajaran PWNU Jawa Timur. Gus Salam mengatakan dalam acara itu dihadiri Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Rais Aam PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Dikatakannya bahwa acara tersebut juga mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Gus Salam mengatakan ia mendapatkan informasi itu langsung dari anggota PWNU yang turut hadir dalam acara itu. Adapun Kiai Haji Marzuki sebelumnya mengarahkan agar ikut komando Kiai di Ponpes Lirboyo dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024. Sedangkan Ponpes Lirboyo sendiri resmi mendukung paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Oleh karena itu, pemecatan Kiai Haji Marzuki diduga diakibatkan karena perbedaan politik di tubuh PBNU. Namun PBNU membantah adanya motif politik dalam pencopotan Ketua PWNU Jawa Timur. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 29 Desember, bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said. Ia mengatakan proses pemberhentian sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU. Sementara itu dalam SK pemberhentian disebutkan Kiai Haji Marzuki diberhentikan berdasarkan evaluasi atas beberapa tindakan dan pernyataannya selaku Ketua PWNU. Pemerintah di masing-masing tingkatan serta aparat penegak hukum sebagaimana tergambar dalam refleksi penegakan hukum Pilpres 2024 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin. Meski demikian, dengan keteguhan tekad dan dilandasi Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membela kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait pencopotan paksa baliho. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin Hamdan Zulfa dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Desember. Hamdan menyoroti banyaknya baliho Prabowo Gibran yang dirusak dan diturunkan paksa. Menurut Hamdan, pihaknya juga mengalami aksi penurunan paksa baliho tersebut. Oleh karenanya, Hamdan meminta aparat untuk tegas menangani permasalahan penurunan baliho tersebut. Pemerintah di masing-masing tingkatan serta aparat penegak hukum sebagaimana tergambar dalam refleksi penegakan hukum Pilpres 2024 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin. Meski demikian, dengan keteguhan tekad dan dilandasi semangat ibadah serta pengabdian pada negara tercinta, kita semua akan mampu menghadapi sebesar apapun
gelombang yang mencoba merusak integritas pemilu dan Pilpres 2024 demi terwujudnya perubahan yang kita dambakan bersama. Sekian sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ketua Timnas Amin. Dan teman-teman, selain Kapten Timnas, maaf ya, agak kesulitan sedikit ini. Kapten Timnas, terima kasih. Dan teman-teman, selain ketiga tokoh yang hadir pada pagi hari ini ya, di belakang juga ada para penggawa dari tim hukum nasional. Saya ingin menyapa mereka dengan yel-yel terlebih dahulu ya. Kami tidak takut. Lawan. Luar biasa semangatnya. Dan langsung saja kami berikan kesempatan kepada Ketua Tim Hukum Nasional, Dr. Arius Famir, untuk memberikan catatan akhir tahun. Ganjar Pranowo merespon aksi deklarasi kader P3 yang beralih dukungan ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Menurut Ganjar, dukungan tersebut dilakukan berdasarkan individu bukan arahan partai. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat di Pasar Kota Wonogiri Jumat 29 Desember. Ganjar mengatakan adanya kader yang membelot itu terjadi karena partai tidak tegas dalam mengendalikan anggotanya. Menurut Ganjar, ketidaktegasan partai itu membuat terjadinya pilihan yang tidak sesuai. Seperti diketahui, sejumlah kader P3 membelot mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Mereka mengatasnamakan sebagai pejuang P3 yang digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono. Wicaksono mengatakan bahwa deklarasi itu dilakukan berdasarkan banyaknya aspirasi yang diterima dari bawah. Dalam melakukan deklarasi tersebut, Wicaksono mengaku telah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono. Namun ia enggan mengungkap respon dari Mardiono terkait komunikasi itu. Atas dukungan yang berbeda dengan keputusan partai itu, Wicaksono berkata bahwa pejuang P3 siap menerima sanksi. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon diberhentikannya Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Caimin berkata bahwa pemecatan bukan merupakan tradisi dari NU. Pernyataan itu disampaikan Caimin di Situbondo, Jawa Timur, Kamis 28 Desember malam. Caimin menilai pemberhentian Kiai Marzuki justru merugikan PBNU. Sebab menurut Caimin, Kiai Marzuki memiliki pengaruh yang cukup kuat. Sementara itu pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur itu sempat diduga karena motif politik. Pemberhentian itu diduga dilatar belakangi karena adanya perbedaan pilihan di tubuh PBNU terkait Pilpres 2024. Dugaan itu disampaikan oleh Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdus Salam Sohib atau Gus Salam. Namun isu tersebut dibantah langsung oleh PBNU. PBNU membantah bahwa pemberhentian Kiai Haji Marzuki itu berkaitan dengan Pilpres 2024. Bantahan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Haji Amin Said. Ia mengatakan bahwa pemberhentian itu sesuai dengan ADART PBNU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.